teman-teman, di video kali ini kita akan belajar apa itu VLAN ya teman-teman. Nah, VLAN itu adalah Virtual Local Area Network. Nah, di sini misalkan ada sebuah ruangan, lalu di sini dibagi menjadi beberapa divisi ya teman-teman. Nah, nanti misalkan yang di atas ini adalah engineering, dan yang di tengah itu adalah programming, dan yang di bawah itu adalah marketing. Nah, untuk engineering di sini, misalkan VLAN-nya adalah 10. Untuk yang programming ini, misalkan VLAN-nya 20. Dan untuk yang marketing ini, misalkan VLAN-nya 30 ya. Nah, masing-masing VLAN ini akan dibagi-bagi menjadi beberapa IP. Misalkan yang engineering ini IP-nya 192.168.10/24. Nah, untuk yang programming ini IP-nya adalah 192.168.0/20.0/20.4. Dan untuk yang marketing ini IP-nya adalah 192.168.0/24. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ini sudah berbeda ya networknya. Ini semua di sini misalkan networknya 10, di sini 20, dan di sini 30. Masing-masing PC tersebut nanti akan terhubung pada switch ya teman-teman. Jadi yang ini ke sini, ke sini, sini, sini. Nah, misalkan di sini untuk engineering ini kita pingin bandwidthnya 10 MB. 10 MB. Dan yang programming ini karena butuh kecepatan ya teman-teman, jadi bandwidthnya 20 ya teman-teman. 20 MB. Dan untuk yang ini karena ini kan marketing teman-teman, jadi buat promosi, jadi bandwidthnya di sini kita kasih 30 MB ya teman-teman.
Nah, untuk bandwidthnya disitulah VLAN dibutuhkan, karena manajemen jaringan-jaringan tersebut setelah semuanya dikonfigurasi, lalu bisalah di manajemen VLAN-VLAN tersebut. Jadi fungsi pertama VLAN itu adalah manajemen. Manajemen fungsi pertamanya. Dan fungsi yang kedua itu adalah broadcast domain. Pada video sebelumnya kita sudah bahas ya apa itu broadcast domain, yaitu mengirimkan paket ARP pada semua device yang terhubung. Nah, fungsi VLAN tersebut adalah untuk memecah broadcast domainnya. Misalkan untuk yang engineering ini, katakanlah PC 1, PC 2, dan PC 3. Nah, PC 1 ini misalkan ingin mengirimkan paket ke PC 2. Nah, dari PC 1 ini akan ke switch, dan di switch, lalu di switch akan ke PC 2 dan ke PC 3. Nah, untuk ngebroadcast tapi paketnya tersebut tidak akan dikirim ke programming ini ya teman-teman, karena disitulah sudah beda domainnya teman-teman. Begitu ya teman-teman fungsi VLAN. Jadi salah physical switch itu ada, secara dilihat realnya itu hanya satu ya teman-teman, hanya satu. Bentar teman-teman, kita ganti dulu warnanya. Tapi misalkan ada tiga secara logikanya teman-teman. Jadi di sini tuh misalkan ada switch. Nah, ini terhubung pada engineering ini ya teman-teman. Nah, di sini juga ada switch lagi teman-teman. Nah, ini juga terhubung ini yang terhubung pada programming teman-teman. Nah, lalu yang terakhir juga ada lagi teman-teman. Lalu terhubung juga. Begitulah fungsi VLAN tersebut. Tetapi secara fisika ada satu switch, dan secara logika ada tiga switch. Gitu ya teman-teman. Apa itu fungsi VLAN tersebut ya teman-teman? Di video selanjutnya kita akan mencoba praktik yang namanya VLAN ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba praktik VLAN ya teman-teman. Kita akan membuat topologinya dulu. Di sini yang kita butuhkan adalah PC 1, PC 2, ini kita mempunyai 6 PC ya teman-teman, dan menggunakan satu switch. Nah, di sini misalkan kita mempunyai IP 192.168.10/24. Lalu yang ini kita menggunakan IP
192.168.20.0/24 gitu ya teman-teman. Dan di sini tuh kita menggunakan yang ini menggunakan VLAN 10 dan yang di sini menggunakan VLAN 20 gitu ya teman-teman. Lalu kita di sini membuat kotaknya ini, kita buat kotaknya teman-teman. Ya teman-teman. Itu sini akan mengkonfigurasi IP-nya ya teman-teman. Kita masuk pada PC 1. Kita kasih kabel dulu teman-teman, maaf ya teman-teman. Nah, agar kita tidak usah bolak-balik itu, kita pertama-tama pencet CTRL, lalu ke sini pencet titiknya, diklik, lalu lepas CTRL kalian, lalu langsung ke sini dan ke sini. Tuh. Jadi tidak perlu bolak-balik ya teman-teman. Kita taruh sini aja kan. Mengganggu. Kita masukkan IP yang untuk ini subnet di sini. Ke desktop kita konfigurasi IP-nya. Masukkan IP-nya itu 92.168.10.1. Kita enter, subnet masnya segini. PC 2 192.168.10.1. enter. Maaf teman-teman, titik 2 192.168.10.2 enter. Oke. Lalu ini 92.168.10.3. Nah, ini kita sudah mengkonfigurasi untuk yang VLAN 10 ya teman-teman. Sini kita juga mengkonfigurasi VLAN 20-nya. 92.168.20.1. Ntar lanjut PC 5 nya 192.168.20.2. Satu enam delapan titik 20.3 ya teman-teman. Ntar. Nah, setelah kalian sudah mengkonfigurasi IP-nya, sekarang kita akan mengkonfigurasinya menggunakan switch ya teman-teman. Kalian masuk ke switch-nya, lalu ke CLI. Nah, di sini kita masuk mode privilege dulu. Enable. Kita sudah masuk ke mode privilege dan kita masuk ke mode konfigurasi. Config terminal. Nah, di sini kita sudah masuk ke global konfigurasi. Lalu kita kasih namanya dulu ya untuk VLAN 10. Kita buat namanya dulu VLAN
10, enter. Nama filenya misalkan name programming. Exit. Nah, sekarang kita akan memasukkan interface dari PC1, PC2, dan PC3. Kita lihat interface PC1 berapa, FA01, dan PC2 FA02, PC3 FA03. Lalu kita masukkan interface FA01, lalu kita masukkan ke switch port mode akses, lalu kita masuk ke switch port akses VLAN 10. Oke teman-teman, enter. Lalu kita akan melihat apakah interface FA01 ini sudah masuk ke dalam VLAN 10. Kita do show VLAN brief. Enter. Nah, di sini FA01 sudah masuk ke dalam programming ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita exit dulu. Kita masuk ke interface FA02 nya ya. Interface FA02. Nah, lalu kita masukkan ke switch port mode akses, kan switch port. Maaf teman-teman, tipe switch port akses VLAN 10. Kita enter, lalu kita exit. Kita langsung masukkan yang FA03 nya ya teman-teman. Interface FA03, lalu kita masukkan switch port mode akses, lalu ke switch port akses VLAN 10. Bentar. Lalu kita exit. Kita lihat apakah interface FA02 dan interface FA03 ini sudah masuk ke VLAN 10. Kita lihat do show VLAN brief. Nah, di sini VLAN 10 programming sudah masuk ya teman-teman. FA01, 02, 03 sudah masuk ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat yang ini teman-teman, yang VLAN 20 nya ya teman-teman. Sudah masuk ke konfigurasi, kita
masukkan lagi VLAN 20, namanya kita coba marketing. Enter, exit. Lalu kita masukkan interface-nya. Ini dari interface EVA 04 ini 05, ini nih EVA 06. Nah, caranya agar langsung masuk semua itu bisa ya teman-teman. Caranya gini ya teman-teman, masukkan aja interface rank FA 04 sampai 6. Oke, langsung enter. Lalu setelah itu kita masukkan ke pada switch port mode akses, lalu masukkan ke switch port akses VLAN 20, enter. Lalu kita exit, kita lihat to show VLAN brief, enter. Nah, di sini untuk VLAN 20 marketing sudah masuk ya, EVA 04, 05, 06. Nah, setelah itu kita akan mencoba ping dari PC 1 ke PC 2. Apakah bisa? Kita melihat dari simulasi. Nah, jadi kalau udah terbagi menjadi dua itu, dari VLAN 10 dan VLAN 20 itu tidak akan bisa saling berkomunikasi ya teman-teman, karena sudah beda. Ini sudah beda IP-nya ya teman-teman. Nah, kita kasih contoh saja. Misalkan dari PC 1 ke PC 2 itu kan akan mengirim paket ARP. Nah, paket ARP ini tidak akan membagi ke VLAN 20 ini teman-teman. Jadi akan membaginya ke PC 2 dan ke PC 3 saja, tidak akan membagi ke PC 4, 5, dan 6. Nah, kita coba cek aja ya teman-teman. Simulasinya kita lihat. Nah, paket dikirim ke switch dan di switch diterima dan mengirimkan ke PC 2 dan PC 3. Nah, di sini PC 3 silang karena tidak dituju ya teman-teman. Lalu PC 2 menerimanya dan mengembalikan ke switch, dan di switch mengirimkan ke PC 1. Nah, di sini sudah yang namanya paket ICMP atau paket ping ya teman-teman. Jadi PC 1 akan mengasihkan lagi ke switch dan di switch akan mengasihkan ke PC 2. Dan di sini PC 2 akan menerimanya dan mengembalikan lagi ke PC 1. Dan sukses ya teman-teman. Itu ya teman-teman yang dinamakan VLAN. Tidak akan membagi ke PC ke VLAN 20 ya teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar VLAN, dan di video kali ini kita akan membuat dua ruangan ya teman-teman. Kayak gini, misalkan di sini satu ruangan, yang ini ruangan 1, yang ini ruangan 1. Ini ruangan 1 ya teman-teman. Dan di sini ruangan 2.
ruangan 2 ruangannya teman-teman. Di sini kita menggunakan ini switch, menggunakan PC, sini menggunakan yang CTRL dan seperti teman-teman. Oke, kita konekkan. Oke, kita kesini kasih kotak lagi. Lalu di sini menggunakan IP yang ini ya teman. Ketikkan 192.1.10.0/24. Lalu yang ini kita menggunakan IP yang ini 92.168.20.0/24. Ya teman. Yang di sini menggunakan VLAN sama seperti ini, VLAN 10. Dan yang ini menggunakan VLAN 20. Oke, sini kita masukkan IP-nya. Bentar teman-teman, kita sambungkan dulu. Kita mengkonfigurasi IP-nya. Ini 192.168.10.4 dan PC 8 menggunakan 192.168.10.5. Kita copy saja ya teman-teman biar cepat. Gunakan yang VLAN 2 ya teman-teman dengan IP ini 92.168.20.4. Tik 5 isi 12 ini kita konfigurasi IP nya lagi
1.6. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Di video selanjutnya kita akan membahas yang namanya terang ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang terang ya teman-teman. Atau dalam tulisannya itu seperti ini teman-teman. Terang. Seperti ini ya teman-teman tulisannya. Terang. Nah, sebelum kita menerangkan switch 1 dan switch 2 nya, kita akan mengkonfigurasi dulu VLAN-VLAN-nya ya teman-teman. Di sini kita masuk ke switch-nya, switch 2, switch kedua. Lalu kita enter. Kita masuk ke mode privilege. Lalu kita langsung masuk ke mode global konfigurasi. Nah, setelah masuk ke global konfigurasi, kita masukkan VLAN-nya dulu. VLAN 10, ntar namanya programming ntar exit. Kita buat VLAN 20, namanya marketing. Kita exit. Nah, di sini kita akan memasukkan interface dari PC 7, 8, dan 9 ini ya. Kita ini interface berapa? FA01, dan ini FA02, dan yang ini FA03. Kita akan masukkan di sini interface rank FA0 FA01 sampai dengan 3. Enter. Lalu kita masukkan switch port mode terang, mode akses. Kita masukkan lagi switch port akses VLAN 10. Enter. Lalu kita exit. Kita lihat apakah sudah masuk ke ini VLAN 10. To show VLAN brief. Di sini VLAN 10 sudah masuk ya. FA01, 02, 03 sudah masuk ke VLAN 10 yang bernama programming. Kita lanjut ke interface. Sabar, kita lihat dulu ini interface berapa yang VLAN 20. FA04, ini FA05, dan yang ini FA06. Oke, jadi 456 ya teman-teman. Kita masuk lagi, kita masukkan interface-nya, interface FA04 sampai 6. Ntar, oh salah teman-teman, maaf teman-teman. Interface rank FA01, 04 sampai 6 ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, tadi tipe. Ntar, lalu kita masukkan switch port
mode akses. Oke, lalu kita masukkan lagi switch for akses VLAN 20, enter. Kita exit. Kita lihat apakah sudah masuk ke dalam VLAN 20. VLAN brief. Lihat apakah sudah masuk. Nah, ini VLAN 20 marketing, namanya marketing. Sudah masuk ya, EVA 04, 5 dan 6 nya sudah masuk ke dalam VLAN 20. Nah, setelah ini kita akan mentracking dari PC 2 ke PC 1 atau dari switch 2 ke PC 1 atau dari switch 1 ke switch 2. Kita akan mentracking agar dari PC 1 ke PC 7 itu agar bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Kita mulai dari PC. Nah, ini itu switch 1 dan switch 2 itu EVA nya dari EVA 07. Nah, PC maaf teman-teman, switchnya tuh dari EVA 07 ya teman-teman. Jadi di sini kita masuk ke mode privilege, kita config, masuk ke mode global configuration, dan di sini kita masukkan interface-nya, interface FA 07. Ntar langsung switch for mode terang. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman ke dalam mode terangnya. Nah, untuk cara melihatnya itu sudah masuk ke terangnya itu harus dengan menggunakan gini teman-teman. To show interface terang. Kita lihat di sini. EVA 07 sudah masuk ke mode tracking ya teman-teman. Kita lanjut ke switch yang kedua. Kita masuk ke mode privilege. Kita masukkan konfigurasi, masukkan interface FA07, kita masukkan switch for mode terang. Setelah itu kita exit, lalu kita lihat to show interface terang. Di sini switch yang kedua sudah masuk ke dalam mode tracking ya teman-teman. Lalu kita coba mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 7. Nah, sukses ya teman-teman. Oke, segitu dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mengoping yang sama VLAN ya teman-teman. Nah, pertama itu kita akan ke mode simulasi dulu dan kita kirim paketnya. Kita mengirimkan paketnya dari PC 2 ke yang VLAN 10 ke PC 8 yang VLAN 10 ya teman-teman. Nah, di sini akan mengirimkan paket ARP. Nah, dari PC 2 ini akan menuju ke switch. Ya, teman-teman, kita jalankan dulu. Nah, menuju ke switch itu di sini akan membroadcast ke
sama VLAN-nya ya teman-teman. Membroadcast apakah di PC 1 memiliki IP yang dituju, tidak, PC 3 memiliki IP yang dituju, tidak, dan lanjut ke sini, ke kalau tidak ada di sini lanjut ke PC yang kedua, PC switch yang kedua ya teman-teman, maaf ya, atau yang di fase 2 ini. Lanjut, nah di sini juga di broadcast lagi apakah PC 7 memiliki IP yang dituju, salah, tidak, dan PC 9 apakah memiliki IP yang dituju, tidak, teman-teman. Jadi PC 8 akan membalasnya lagi ke switch. Di switch akan dikembalikan lagi ke switch yang pertama. Setelah nyampe di PC yang pertama, di switch yang pertama, dari switch pertama ini akan mengembalikan ke PC 2. Nah, di sini sudah sampai yang namanya paket ICMP atau paket ping ya teman-teman. Dari PC 2 ini akan mengembalikan lagi ke switch, dan dari switch akan ke PC 8 lagi. Dari switch ini mengirimkan ke switch 2 dan kirimkan ke PC 8. Lalu PC 8 menerimanya, terlihat menerimanya sudah pakai ICMP. Lalu setelah itu PC 8 mengembalikan ke switch lagi, switch kedua. Lalu switch kedua akan melemparkan lagi ke switch 1 dan mengembalikan lagi ke PC 2. Oke, gitu ya teman-teman, dari VLAN 10 yang fase ke-1 ini dan VLAN 10 yang kedua ini. Oke, sekarang kita akan mencoba yang VLAN 20 nya ya teman-teman. Nah, kita coba dari paket dari PC ini, PC berapa? PC 5 ke PC berapa ini? 11 ya kayaknya, 11 ya teman-teman. Nah, sini sama. Pertama, sebelum berkenalan pasti mengirimkan paket ARP dulu ya teman-teman. Kita jalankan. Lalu di sini mengirimkan ke switch, dan di switch akan membroadcastkan ke sesama VLAN-nya teman-teman. Apakah PC 4 memiliki IP yang dituju, tidak. PC 6 memiliki IP yang dituju, tidak. Lalu dari sini akan dilemparkan ke switch yang kedua, dan di switch kedua sama akan membroadcast ke semua PC yang sesama VLAN-nya ya teman-teman. Di sini PC 10 tidak memiliki IP yang dituju, dan di sini PC 12 tidak memiliki IP yang dituju. Lalu PC 11 akan menjawabnya dan akan melemparkan lagi ke switch yang kedua. Lalu dari switch yang kedua ini akan dikirimkan kembali ke switch yang pertama, dan switch pertama akan memberikan ke PC 5, dan di sini PC 5 menjawab sudah paket ICMP atau paket ping ya teman-teman. Dari sini paketnya dikirimkan kembali ke PC 11 tadi ya teman-teman, ke switch, lalu ke switch yang ini, lalu dikirimkan ke PC 11. Terlihat apakah sudah ICMP? Oh, sudah ICMP ya teman-teman paketnya. Lalu PC 11 dikembalikan lagi paketnya, lalu ke switch 1. Dari switch 1 langsung dikasihkan ke PC 5 dan successful ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu kita mengirimkan paket atau pingnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar yang namanya lewat terang ya teman-teman. Nah, pertama kalian itu masuk ke switchnya, lalu di sini kita masuk ke mode privilege dulu, lalu kita
apa namanya, lihat dulu ininya. So lalu di sini show interface terang. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar yang namanya allowed run ya teman-teman. Nah, pertama-tama kalian masuk kepada switchnya, switch 1. Nah, di sini masuk kepada mode privilege, lalu kita ketikkan show interface terang. Nah, di sini flan upload flan allowed on terang itu artinya flan berapa saja yang boleh masuk ya teman-teman. Jadi karena ini default, jadinya dari 1 sampai 1005 itu bisa masuk ya teman-teman. Nah, yang kedua ada flan allowed and active in management domain, artinya flan berapa saja yang sudah pernah dilewati ya teman-teman. Nah, kita akan ganti menjadi flan 10 dan flan 20 saja yang bisa dilewati ya teman-teman. Nah, yang pertama kita masuk pada mode global konfigurasi. Sini kita masukkan interface-nya. Interface EVA 07 switch port semua flag ini artinya adalah flag full dan juga. Nah, di sini kita ketikkan switch port mode terang. Di sini kita tuliskan switch port terang allowed flan. Terang allowed VLAN 10 dan 20 ya teman-teman. Lalu kita enter, kita exit, lalu kita lihat do show interface terang. Nah, di sini flan allowed on terangnya sudah berubah ya teman-teman. Jadi yang bisa dilewatin itu flan 10 dan flan 20 saja ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba mengetikkan dari PC 1 ke PC 7. Sukses ya teman-teman. Dari PC 4 ke PC 10. Sukses ya teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar yang namanya allowed run ya teman-teman. Nah, pertama kalian masuk kepada switchnya, switch 1. Nah, di sini masuk kepada mode privilege, lalu kita ketikkan show interface terang. Nah, di sini
flan flan allowed on trunk itu artinya flan berapa saja yang boleh masuk ya teman-teman. Jadi karena ini default, jadinya dari 1 sampai 1005 itu bisa masuk ya teman-teman. Nah, yang kedua ada flan allowed and active in management domain, artinya flan berapa saja yang sudah pernah dilewati ya teman-teman. Nah, kita akan ganti menjadi flan 10 dan flan 20 saja yang bisa dilewati ya teman-teman. Nah, yang pertama kita masuk pada mode global konfigurasi. Sini kita masukkan interface-nya. Interface EVA 07 switch port. Semua font ini domain ini artinya adalah font full dan juga Nah, di sini kita ketikkan switch port mode terang. Di sini kita tuliskan switch port terang allowed flan. Terang allowed VLAN 10 dan 20 ya teman-teman. Lalu kita enter, kita exit, lalu kita lihat do show interface terang. Nah, di sini flan allowed on terangnya sudah berubah ya teman-teman. Jadi yang bisa dilewatin itu flan 10 dan flan 20 saja ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba mengpingkan dari PC 1 ke PC 7. Sukses ya teman-teman. Dari PC 4 ke PC 10. Sukses ya teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membuat ruangan yang ketiga ya teman-teman. Di sini kita membuat kotaknya dulu. Di sini buat yang flan 10 dan di sini untuk flan 20. Oke, kita di sini sekarang menggunakan switch lagi. Yang switchnya yang paling kiri kita taruh di atas, lalu kita ambil PC-nya. Nah, kalian agar tidak usah bolak-balik mengambil PC, kalian tekan CTRL, lalu pencet ke PC-nya, lalu lepas CTRL-nya, lalu masukkan ke sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu ya teman-teman. Lalu di sini kita kabelnya.
itu kita akan mengkonfigurasi IP-nya. Tapi sebelum mengkonfigurasi IP-nya, kita harus menggunakan, kita di sini VLAN 10-nya menggunakan IP yang sama aja ya teman-teman, seperti ini. Kita ini dulu di sini VLAN 10, dan di sini VLAN 20. Saya pilih dulu. Nah, setelah itu kita kasih IP-nya di sini. Di sini menggunakan IP yang sama dengan yang ruangan sebelah, 192.168.10/24. Lalu yang VLAN 20 juga kita sama menggunakan IP 192.168.20.0/24. Oke. Setelah ini kita akan mengkonfigurasi IP-nya ya teman-teman. Sini masuk pada PC yang berapa ini? PC yang 13 ya teman. PC yang pertama teman-teman. Kita masukkan IP-nya, kita akan mengkonfigurasinya. Itu 92.168.10.7. Enter. Nah, sebentar saya ya teman-teman. Kita copy saja biar cepat. Oke. Lalu kita masuk PC yang 13. Lalu kita tinggal flash saja, ganti 8, enter. Lalu yang PC yang 14, 9, enter. Sertifikatnya udah ada. Lalu kita masuk yang VLAN 20 nya dengan ini IP yang ini. Itu 92.168.20.7. Itu ya teman. Masuk PC yang 16. Kita flash lagi. Apa? Ini kita sudah lagi 9. Setelah mengkonfigurasi IP-nya, kita akan hubungkan dari switch yang ketiga, switch yang kedua digabungkan dengan switch yang ketiga. Kita mengkonfigurasinya menggunakan switch dulu teman-teman. Kita masukkan dulu. Kita masuk ke mode privilege dan kita masuk ke mode global configuration. Nah, di sini kita buat VLAN dulu ya teman-teman, nama VLAN dulu. VLAN 10. Name-nya programming exit. Kita buat VLAN 20. Masuk namanya marketing. Lalu exit. Nah, di sini kita masukkan interface dari PC yang ini. Ini 01, ini 02, dan ini 403. Kita masukkan
interface interface rank, masukkan langsung semua aja ya teman-teman. Interface rank EVA 01 sampai 4 teman-teman. Enter switch port access, semua masukkan switch port access 9 10. Kita exit, kita masukkan lagi yang kedua, yang bis yang kedua ini VLAN 20 nya 04 5. Nah, mau teman tadi salah teman-teman, jadi kita ulang ya teman-teman. Interface rank 01 sampai 3. Enter switch port mode akses, langsung masukkan switch port akses 10. Oke, kita exit, kita masukkan yang tadi yang VLAN 20 teman-teman. Interface A 04 sampai 6. Export access export access 10. Set. Lalu kita lihat teman-teman, set to show interface. Oke teman-teman, lalu kita lihat apakah sudah masuk semua. Ketikkan dulu, kita langsung saja ketikkan show lan read. Kita salah teman dulu, kita lihat sudah masuk ya teman. Jadi programming sama marketing sudah masuk dengan EVA-nya masing-masing. EVA 01, 02, 03 dan marketingnya 04, 05, 06. Oke teman, kita akan konfigurasi, kita akan menerangkannya teman-teman. Dari ini dari script 2 dan ke script 3. Kita dari script 2, EVA-nya EVA nomor 8. Soal konfigurasi, kita ketikkan interface EVA
08. Lalu kita masukkan switch port mode terang. Oke, sudah masuk. Kita coba lihat. Show interface terang. Di sini sudah masuk ya, ya, sudah masuk. Lalu kita di sini kita masukkan dulu. Itu ini 07. Kita masuk ke switchnya. Kita masuk ke konfigurasi, kita masukkan interface FA 07, masukkan ke switch port mode terang. Kita show interface terang. Tuh, sudah masuk ya teman-teman. Lalu setelah ini kita akan coba saling berkomunikasi dari PC, dari yang switch yang kedua dan switch ketiga. Kita saling berkomunikasikan menggunakan pin dari PC 7 ke PC sini successful, dari PC 8 ke PC 13 successful, dan dari PC 9 ke 910 PC 14 successful teman-teman. Ya, di sini kita coba juga dari VLAN yang beda, VLAN 20 ke 15 dan successful, dan di sini kita coba lagi successful, dan ini PC 12 ke 17 successful ya teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di video kali ini kita akan belajar namanya switch multi layer ya teman-teman. Di sini kita pilih switchnya begini, kita taruh sini, lalu kita kasihkan kabel. Kalau ada ini menyala, kita langsung cepatkan saja. Nah, sekarang kita akan men-trunking switch multi layer ini. Ketika kita masukkan ke mode privilege, kita masukkan ke mode konfigurasi, lalu kita masukkan interface FA 08, lalu kita masukkan switch port mode terang. Di sini sudah masuk ke mode ground. Kita lihat to show interface. Lihat bahwa sudah masuk ya teman-teman. FA0 nya sudah masuk ke trunking. 08 nya sudah masuk ke trunking ya teman-teman. Sekarang di sini kita masuk kepada switch multiplier. Kita masuk ke tab CLI. Masukkan ke konfigurasi. Switch port. Tidak bisa atau di rejected karena switch
multi layer ini tidak bisa menggunakan yang switchboard mode terang langsung, karena di sini ininya auto. Jadi bisa menggunakan ini. Apa itu encapsulation? Encapsulation tuh, jadi di terang itu ada dua jenis, dua macam. Yang pertama ada ESL. ESL itu yang punyanya Cisco. Nah, switch multiplayer itu bisa menggunakan yang ESL atau menggunakan yang bawahnya ini .1Q. Nah, .1Q itu open. Kenapa? Karena yang multilayer bisa menggunakan yang ini, bisa menggunakan yang .1Q sama yang ESL. Nah, sedangkan PC yang sedangkan switch yang ini tidak bisa menggunakan yang ESL Cisco. Gitu ya teman-teman. Gitu ya teman. Jadi kita masukkan di sini, kita masukkan switchboard, switchboard encapsulation, encapsulation dot dot it dot it. Lalu di sini kita masukkan switchboard mode terang, switchboard mode terang. Nah, setelah ini kita bisa lihat apakah sudah masuk apa belum. Kita lihat show flash terang. Di sini kita lihat bahwa F101 sudah on dan encapsulasinya sudah ganti menjadi .1Q dan statusnya terang tinggi teman-teman. Oke, segitu dulu, sampai jumpa di video selanjutnya teman. Di video kali ini kita akan belajar yang namanya dinamik terang protokol ya teman-teman, atau disingkat menjadi DTP. Video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya terang dan akses. Nah, akses ini menuju pada end device dan terang itu akan menuju pada switch. Mode ini kita ada yang namanya dynamic auto, dynamic desirable, dynamic ini terang, dan akses ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ini adalah table DTP ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa dynamic auto bertemu dengan dynamic auto akan menjadi akses, dan dynamic auto bertemu dynamic desirable akan menjadi terang, dan dynamic auto bertemu dengan terang akan menjadi terang, dan dynamic auto bertemu dengan akses akan menjadi akses. Nah, gitu ya teman-teman. Di sini kita mempunyai dua switch ya teman-teman. Lalu terhubung dengan kabel. Nah, switch yang pertama ini menggunakan dynamic desirable. Duanya ini menggunakan dynamic auto. Jadi ini switch 1 menggunakan dynamic desirable dan switch 2 menggunakan dynamic auto. Maka di sini akan menjadi akses ya teman-teman. Akses. Misalkan contoh selanjutnya ya teman-teman.
switch 1 ini kita akan mengkonfigurasi menggunakan terang, dan switch 2 ini kita akan menggunakan mencoba menggunakan akses. Lalu kita sambungkan dengan kabel, maka kabel ini akan menjadi not recommended, tidak disarankan ya teman-teman. Oke teman-teman, nah kita dapat kesimpulan bahwa dynamic auto itu artinya menunggu, dynamic desirable itu sifatnya mengajak, dan untuk terang itu sifatnya memaksa, dan untuk akses itu sifatnya memaksa juga ya teman-teman. Di sini teman-teman harus paham ya tentang DTP atau Dynamic Terang Protokol. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di video sebelumnya kita sudah belajar apa itu DTP. Nah, DTP itu Dynamic Terang Protokol. Nah, di sini kita akan mempraktekannya ya teman-teman. Di sini kita menggunakan switch. Kita menggunakan dua switch. Lalu menggunakan kabel. Nah, di sini merah, kita menggunakan ini aja teman-teman biar cepat. Nah, di sini sudah hijau, artinya sudah menyala ya teman-teman. Sekarang kita akan mengkonfigurasinya. Tapi sebelum mengkonfigurasinya, kita harus lihat dulu ini mode apa yang digunakan ya teman-teman. Kita langsung masuk saja pada enable. Kita langsung masuk pada kita masuk pada mode enable, dan kita masuk pada mode privilege sekarang. Untuk melihat mode apa yang digunakan pada switchnya, kita ketikkan saja interface FA01 switch port. Teman-teman, nah untuk melihat apa yang dipakai, kita harus cari tahu dulu. So interface FA01 switch port. Nah, di sini kita bisa lihat modenya yang digunakan itu ini administrasi mode menggunakan dynamic auto, dan operasionalnya menggunakan static access. Itu ya teman-teman. Artinya di sini dynamic ketemu dengan dynamic, ini ketemu dynamic akan menjadi statik teman-teman, menunggu, sama-sama menunggu ya. Jadi menunggu teman-teman. Di sini pada switch 4 kita akan mengkonfigurasi jadi desirable ya teman-teman. Di sini kita mengkonfigurasi menggunakan config. Kita masuk ke mode switch port. Kita masuk ke mode switch port mode dynamic. Switch port.
masukkan dulu interface-nya dulu, teman. Interface FA01, enter. Kita masukkan switch port mode dynamic desirable, lalu enter. Lalu Kita coba lihat to show interface terang. Harusnya kita masuk ke to show interface FA01 switch port. Teman, di sini administrasinya menjadi dynamic desirable atau kita sudah mengajak jadi menjadi terang ya teman-teman. dan teman-teman bisa lihat sendiri bahwa sekarang hasilnya menjadi. Sekarang kita coba lihat di switch satunya. Kita ketikkan, lalu kita ketikkan show interface FA01 switch port. Di sini dynamic auto juga teman-teman, artinya menunggu, dan di sini juga hasilnya menjadi terang ya teman-teman. Artinya menunggu dan mengajak, hasilnya jadinya yang mengajak ya teman-teman, tidak jadi terang ya teman-teman. Kita akan konfigurasi lagi di sisi 3 agar menjadi akses ya teman-teman. Masuk, lalu kita masuk ke mode konfigurasi, lalu kita masukkan switch port, konfigurasi, lalu kita masukkan interface dulu teman-teman, maaf, interface FA01, lalu kita masukkan switch port mode terang. Lalu kita lihat do show interface kita lihat do show interface FA01 switch port. Nah, di sini kalian bisa lihat switch 3 mengajak menjadi terang dan switch 4 mengajak jadi terang. Do show interface FA01 switch port. Jadi administrasi modenya dan operasional modenya menjadi dynamic disable dan terang ya teman-teman. Nah, begitu ya teman-teman, semoga mengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar namanya target dan target ya teman-teman. Nah, sebelum kita belajar, kita masuk ke mode simulasi dulu teman-teman. Nah, lalu kita mengirimkan paket dari ruangan 2 ke ruangan 3 ya teman-teman. Misalkan di sini saya di sini dan akan mengirimkan ke sini. Nah, di sini ada, di sini kita sudah berkomunikasi, kita ganti teman-teman. Kita coba dari yang ini ke yang ini, coba teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya paket ARP. Nah, paket ARP ini akan dikasihkan ke switch, dan di switch akan dibagikan ke semua device yang terhubung pada itu.
Nah, di sini yang dinamakan target ya teman-teman. Dari switch ke switch itu dinamakan target. Kita lihat. Nah, di sini ada yang namanya dot 1Q. Artinya target dan target. Oke, teman-teman, semoga paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar yang namanya native VLAN ya teman-teman. Nah, pertama kita masuk ke switchnya dulu. Masuk ke CLI. Lalu kita enter. Kita masuk ke mode privilege. Ini kita lihat dulu terangnya. Show interface terang. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini VLAN 7 tracking masuknya nanti VLAN 1 ya teman-teman. Sekarang kita cek juga pada switch 2 ya teman-teman. Kita cek label, masuk show interface terang. Nah, di sini juga sudah kelihatan teman-teman bahwa F107 sudah bergabung dengan nanti VLAN-nya 1. Dan ini sudah bergabung juga dengan F108 dengan nanti VLAN-nya 1 ya teman-teman. Apa itu native VLAN? Native VLAN itu adalah paket yang tidak perlu di tag ya teman-teman. Nah, segitu dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman, di video kali ini kita akan mengganti native VLAN-nya ya teman-teman. Native VLAN-nya kita akan diubah menjadi VLAN 10 atau VLAN 20 ya teman-teman. Nah, sekarang kita pada masuk ke ke switch yang kedua ya teman-teman. Nah, switch 2 ini terhubung dengan FA08 ya teman-teman. Kita masuk ke mode konfigurasi. Masuk ke konfigurasi. Masukkan interface FA08 lalu masukkan switch port terang nanti VLAN. Nah, di sini kalian mau menggunakan native VLAN berapa? Kalau saya sini menggunakan native VLAN 20 dulu. Nah, lalu enter. Lalu langsung kita lihat do show interface terang. Bahwa di sini FA08 sudah ganti native VLAN-nya menjadi 20 ya teman-teman. Lalu kita juga mengkonfigurasi ke switch yang ketiga ya. Switch ketiga berkomunikasi terhubung dengan FA07 ya teman-teman. Kita masuk CLI, lalu masuk ke mode privilege, kita masuk ke mode konfigurasi. Lalu ke sini kita masukkan switch port. Kita masukkan interface dulu. Kita di sini masukkan dulu interface FA07. Lalu kita masukkan switch port terang nanti VLAN 20. Lalu kita do show interface terang. Nah, lalu di sini kita lihat bahwa FA07 sudah masuk native VLAN-nya 20 ya teman-teman. Di sini. Nah, di sini kita akan coba menggunakan ping.
Sebelum menggunakan ping kita masuk ke mode simulasi. Nah, di sini kita akan mapping dari PC sini ke yang ini. Oh, maaf teman-teman, kita hapus dulu. Sini kita jalankan, lalu ke switch akan dikirimkan ke PC, ke switch yang ketiga. Di sini kita bisa lihat, nah, bahwa di sini tidak ada tag-nya ya teman-teman. Sudah tidak ada tag-nya. Oke, segitu dulu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di video kali ini kita akan mengembalikan lagi native VLAN-nya ya teman-teman. Teman-teman, kita masuk ke sini. Lalu kita exit dulu. Exit. Ini kita masukkan yang terhubung pada EVA ini, EVA 07. Berarti kita masukkan interface EVA 07, switch port, terang, native VLAN 1, enter. Lalu kita yang sebelahnya juga. Di sini kita coba exit dulu, masuk ke interface EVA 08, karena ini yang jalur kesini yang ke-8 ya teman-teman. Enter, switch port, native VLAN 1. Lalu kita di sini kita lihat apakah sudah masuk. Do show interface RAM. Di sini EVA 07 native VLAN-nya sudah 1 dan EVA 08-nya native VLAN-nya sudah 1 ya teman-teman. Nah, segitu dulu ya teman-teman cara mengubah atau mengembalikan native VLAN. Sampai jumpa di video selanjutnya.